Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para dermawan dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa sekali. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang pada hari ini kita masih bisa berjumpa di video YouTube kita kali ini tentang pembahasan fadilah amal, masih di bab kedua tentang kisah-kisah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di kisah yang kedua tentunya. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga untuk para sahabatnya, keluarganya, dan hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Saudaraku, para dermawan dimanapun Anda berada, agak santai dikit ya. Nah, ini adalah kisah pelengkap kisah-kisah keadaan orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana rasa khauf, rasa takut Rasulullah SAW. Nah, maka di sini ada kisah-kisah berikutnya adalah tentang rasa takut yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga, bahwa sejatinya kita sebagai seorang Muslim harus memiliki rasa khauf, ya, ada rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga rasa roja, harapan, takut kalau kita itu tidak diterima sholatnya, ya, khauf, roja, dan berharap supaya Allah menerima sholat kita. Nah, dua perasaan itulah yang harus seimbang satu sama lain, ya, masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adapun kisah ke 11, ya, kemarin kisah 10 tentang rasa takut Rasulullah ketika Rasulullah melihat awan hitam mendung, ya, karena Rasulullah pernah mengingat kisah-kisah tentang kisah kaum Ad yang kemarin kita bahas di zaman Nabi Hud alaihissalam, ya, disangkanya awan hitam itu adalah akan turun hujan karena sudah musim kemarau. Nah, penduduk kaum Ad yang Allah berikan kelebihan berupa pertanian subur, ternak, air jernih. Nah, ketika musim kemarau tiba panjang, dan mereka kaum yang ketika diingatkan oleh Nabi Allah Nabi Hud alaihissalam, mereka ingkar, tidak mau menerima kebenaran agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada berhala-berhala atau patung-patung, karena yang memberikan nikmat semua itu hujan, panas, tanaman subur, makmur, buah-buahan, ya, bisa tumbuh, air bisa jernih, bisa banyak mengalir deras atau tidak kering, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun peringatan demi peringatan yang dinasihati Nabi Allah Hud alaihissalam tidak digubris, bahkan mengejek-ngejek dan menantang-nantang kalau supaya Allah memberikan azab kepada kaum Ad tersebut. Maka ketika musim hujan itu Allah turunkan hujan yang awan yang gelap, ternyata itu bukan hujan yang kebaikan. Ternyata angin badai topan mengamuk semuanya 8 hari berturut-turut. Akhirnya mereka mati berkelimpangan. Nauzubillah subhanallah. Nah, itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah kita kali ini yang ke-11 adalah tentang takutnya sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu terhadap kemunafikan. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majelis baginda Rasulullah SAW, ya. Sahabat-sahabatnya rajin banget menghadiri kajian-kajian, ya. Barang siapa gemar rajin menghadiri kajian-kajian, maka dia seperti taman-taman surga. Jadi kalau Anda pengen tahu di mana sih taman surga itu, nah, di dunia ada, yaitu di tempat-tempat majelis taklim, di masjid-masjid, atau di tempat-tempat dimanapun yang di situ ada kajian-kajian Islam, yang kajian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa harapan, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah majelis-majelis taman-taman surga yang ada di dunia ini. Nah, nanti Anda ketika sudah dunia ini sering menghadiri majelis-majelis taman-taman surga itu, nanti ketika kita meninggal, insya Allah ketika nanti kita dibangkitkan, kita akan benar-benar melihat surga itu, taman-taman surga yang sebenarnya nanti di akhirat. Masya Allah, tabarakallah.
Saudaraku, para dermawan dimanapun Anda berada. Nah, Sayyidina Hanzalah suatu ketika kami sedang berada di majelis baginda Rasulullah. Beliau menasihati kami sehingga kami menjadi tersentuh dengan nasihat-nasihat Rasulullah, dan memang untayan kalimat demi kalimat Rasulullah SAW itu penuh dengan sentuhan-sentuhan yang luar biasa. Kadang sahabat menangis, kadang sahabat ada dengan nasihat itu ingin dekat sama Allah. Kadang dengan nasihat itu tentang kebesaran-kebesaran Allah, kagum dengan kebesaran Allah. Kadang diceritakan tentang malaikat-malaikatnya, kagum dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah sebelum mereka, umat-umat terdahulu yang soleh-soleh, yang mereka itu bersabar menerima ujian-ujian, mereka kagum menangis. Ya, begitulah menyentuh hati para sahabat setiap untayan-untayan yang disampaikan oleh Rasulullah di setiap kajian-kajian. Bahkan ketika Islam belum berkembang, dari rumah Arkom itu nasihat-nasihat itu mengalir begitu menyejukkan, begitu meneduhkan, sehingga keimanan para sahabat bertambah-tambah setiap hari, setiap berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, sejatinya kalau kita menjadi seorang dai, ya ulama, harusnya setiap kajian kita tuh untuk menambahkan umat rasa takut, rasa cinta, rasa gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belum mendapati itu, atau kalau kita sebagai dai belum seperti itu, belum ada umat kita, berarti kita masih gagal, masih belum berhasil. Atau bisa jadi ustadznya, ulamanya sudah tersentuh, sudah bagus, tapi jemaahnya yang barangkali belum dekat sama Allah, belum sungguh-sungguh, nggak memperhatikan ketika kajian-kajian yang ada di masjid-masjid itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan ta'zim, dengan penuh hormat, duduk, dengarkan, nggak bicara. Nah, kalau udah dilakukan oleh kita yang mendengarkan, mutarabinya, murabi gurunya, mutarabi muridnya, nah maka kalau mutarabinya nggak sungguh-sungguh dengerin, ya nggak akan masuk hidayah. Hidayah itu masuk kalau kita mendengarkan pelajaran di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, di masjid, dimanapun kita berada. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya kajian-kajian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia. Oke. Nah, kemudian membuat para sahabat akhirnya mereka suka tersentuh, ya. Air mata mereka bahkan bercucuran ketika Rasulullah menjelaskan tentang alam kubur, kemudian tentang api neraka jahanam dan sebagainya, ya. Seolah-olah setiap untayan-untayan nasihat-nasihat itu akhirat nampak di depan mata para sahabat Nabi. Nah, itulah yang dirasakan para sahabat-sahabat Nabi, ya. Akhirat itu seperti nampak di mata mereka. Selesai dari majelis baginda Rasulullah SAW, kata Hanzalah nih, aku kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak istriku, kata Hanzalah, sahabat Nabi yang mulia nih, ya. Kemudian kami mulai berbicara mengenai sedikit masalah dunia, biasalah gimana mah, apa masalah dagang, apa masalah kehidupan dunia, anak-anak dan sebagainya. Seperti biasa lagi Hanzalah ini. Nah, dia bercerita di sini, ya. Kami berkumpul lagi dengan anak istri, kemudian kami mulai berbicara sedikit masalah dunia, kemudian bercanda sama anak-anak, ya senang-senang lah sama anak-anak, ya. Kemudian bercumbu, bermesraan dengan sang istri, penuh kasih sayang, ya. Nah, saudara kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibatnya pengaruh suasana yang aku dapatkan di majelis baginda Rasulullah SAW pun mulai sirna. Jadi ketika ada di majelis Nabi, di masjid, ya, atau di tempat-tempat sahabat Nabi Arqam, ya, bin Arqam, ya, itu sahabat merasa tersentuh, nangis kadang kan, tergambar lah itu ke akhirat dalam bayangan benak mereka, akhirat, kehidupan akhirat, alam kubur, sehingga sahabat tuh takut sekali. Sahabat tuh Masya Allah menyentuh, kadang suka nangis, ada rasa takut, ada rasa harap sama Allah. Hati itu tenang bawaannya, tentram, damai. Nah, gitu. Namun kata Hanzalah, setelah aku pulang ke rumah, aku ketemu istri, aku ketemu anak, aku bercanda, kemudian aku melakukan kegiatan-kegiatan, kerja dan sebagainya, maka mulai sirna itu yang tadi kajian-kajian yang aku terima dari baginda di majelis baginda Rasulullah SAW, kata Hanzalah. Maka terlintas dalam pikiranku, ternyata keadaanku berbeda dengan keadaan aku ketika aku berada di majelis baginda Rasulullah SAW. Aku berkata di dalam hati, kata Hanzalah, kamu ini telah munafik. Dia ini mengikop dirinya, menghukum dirinya sendiri. Kamu ini seperti munafik, mencambuk dirinya sendiri. Kamu ini seperti munafik. Karena kenyataannya di hadapan baginda SAW keadaanmu seperti itu. Artinya khusyuk, menangis, ya, menyesal akan dosa, ya. Pokoknya
sesuatu yang akhir itu tergambar di depan mata kita, ya. Namun kamu ini, kata Hanzalah kepada dirinya sendiri nih, dia mencambuk, sesampainya di rumah keadaanmu seperti biasa, lupa tentang kajian-kajian yang tadi sudah diberikan Rasulullah SAW. Akhirnya ya aku keluar rumah dalam keadaan menyesal. Nah, subhanallah tuh salah satu sifat-sifat sahabat Nabi yang mulia, ada rasa menyesal, ada merasa apa ya? Kalau melakukan kemaksiatan itu merasa kurang senang, kurang suka. Nah, akhirnya Hanzalah keluar rumah dan menyesal sambil berkata, "Hai Hanzalah, kamu telah munafik." Ya. Saat itu aku kebetulan berpapasan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku berkata kepadanya, "Hanzalah, Hanzalah telah munafik." Ya. Berkata sendiri Hanzalah kepada Umar bin Khattab, "Hanzalah telah munafik." Mendengar perkataan ini, dia berkata, "Subhanallah," kata Abu Bakar. "Apa yang telah kau katakan? Ini nggak mungkin," kata Abu Bakar. Kemudian aku pun menceritakan apa yang aku alami. Ya, bahwa ketika kami berada di majelis, wahai Umar, menceritakan apa yang aku alami. Perasaanku tuh rasanya Abu Bakar senang, tenang. Rasanya akhirat itu ada di gambaran mata kita. Namun ketika saya pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, pekerjaan, lupa lagi, kata Hanzalah kepada Abu Bakar. Ya. Ya, gitu yang diceritakan Hanzalah kepada Abu Bakar. Jadi ketika bercerita tentang surga dan neraka, seolah-olah nampak di depan mata saya bagaimana gambaran surga, ya, gemericik air, sungai-sungai, sungainya itu terbuat dari susu, kemudian bidadari-bidadari cantik, buah-buah yang banyak, di pohon-pohon segar-segar, semuanya tergambar tentang surga, terbayang indahnya sehingga kita keinginan untuk beramal soleh. Dan ketika Rasulullah memberikan tentang neraka, alam kubur, dahsyatnya alam kubur, sempitnya alam kubur, gelapnya alam kubur, pengapnya alam kubur, betapa banyaknya binatang-binatang di alam kubur. Kita takut seolah-olah kita sedang digencet di alam kubur itu. Kita berteriak-teriak sehingga sahabat pada nangis kalau mendengarkan kajian-kajian yang Rasulullah SAW menggambarkan. Bagaimana dibangkitkan kita di padang mahsyar, kemudian kita semua manusia dikumpulkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ya, bukan lagi 1 juta, 2 juta, miliaran, triliunan bahkan, ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Betapa panasnya padang mahsyar ketika itu, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, kaki bertelanjang, nggak pakai sendal, nggak pakai terompa, dan semuanya telanjang semua keadaan manusia saat itu. Ya, terbayang itu semua, kita membayangkan itu bagaimana kita kehidupan di akhirat. Kemudian antri matahari yang katanya sejengkal, ada orang yang keringatnya semata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang seperut, ada yang seleher, ada yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan masalahnya. Ada juga yang nggak tenggelam, kalau dia orang soleh, orang taat, masya Allah. Nah, tergambar semua. Ini bagaimana kita ngantri seperti antri di bioskop atau kita ngantri sembako, ya, ketika minyak lagi mahal kemarin nih, ya, masya Allah, yang ngantri beli, ngantri lagi. Nah, ini nanti jauh lebih parah lagi nanti di akhirat. Ngantrinya kita nggak pakai sendal, telanjang, matahari panas, ya. Kemudian kita menunggu nih, nanti catatan kita nih diperiksa semua satu persatu, teliti, sangat teliti sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau dia dapat harta dari mana, untuk apa, dan sebagainya, ya, itu yang halal aja ketat sekali, itu halal, dapatnya halal. Bagaimana yang subhat itu ragu-ragu, nggak jelas, itu berat tuh, apalagi yang haram. Astagfirullahaladzim. Itu baru tentang yang dihisap tentang pendapatan, uang, rezeki dari mana, untuk apa, dan sebagainya. Belum lagi anggota tubuh kita, untuk apa, mata ini, telinga, tangan, semuanya dihisap, semuanya diteliti satu persatu. Nah, kalau sudah selesai semua, maka kitab itu akan diberikan, ya, dari tangan kanan atau dari tangan kanan atau dari depan. Itu beruntung, yang dari depan lebih beruntung lagi, atau dari tangan kanan. Tapi orang yang dari tangan kiri sungguh celaka, apalagi dari belakang itu lebih celaka lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Tergambar dan terbayang betapa dahsyatnya huru hara hari kiamat kelak, ya. Dahsyatnya orang berlari-larian, huru kiamat dan sebagainya. Belum setelah itu dibangkitkan manusia dalam keadaan yang mukanya ada yang hitam, ada yang mukanya ceria, dan sebagainya, masing-masing sudah ngamal soleh. Ada yang gosong habis disiksa di alam kubur, dan belum selesai siksaannya kiamat. Maka kalau dia orang kafir, disiksanya lebih berat lagi nanti di neraka jahanam. Nauzubillah, orang kafir atau munafik, ya, dan sebagainya. Tergambarlah oleh para sahabat tentang kehidupan
akhirat ya. Belum lagi ketika kita nanti melewati sebuah jembatan yang begitu mendebarkan ya, bawahnya api neraka jahanam menjilat-jilat ya, berkobar-kobar. Ada orang yang ya Allah, jalannya itu dia seperti merangkak, jatuh juga. Ya, bawahnya itu jembatannya itu sepertinya katanya rambut dibelah 7. Kemudian tajam bergerigi-gerigi seperti gergaji atau seperti mata kail ya untuk pancingan. Tajam sekali, ada yang tersangkut di sana, robek kulitnya. Ada juga orang yang pura-pura mau lari, dia berlari kencang terjatuh juga. Ada juga yang pelan-pelan jalannya terjatuh juga. Ada juga orang yang jalannya itu merangkak seperti bayi terjatuh juga. Ya, ada dulu seorang ulama ya di zaman sahabat atau generasi tabiin ya. Nah itu dia bertanya kepada ada seorang muridnya yang bertanya, ya Syekh katanya ya, saya bermimpi Anda itu melewati Siratal Mustaqim. Nah, sang Syekh yang soleh ini dia penasaran, coba ceritakan kepadaku bagaimana keadaanku ketika engkau bermimpi. Ya Syekh, saya lihat Syekh saat itu berjalan dengan penuh ketakutan. Terus terbayanglah oleh Syekh itu ulama besar ini ya, Hasan Al-Basri kalau tidak salah ulamanya itu ya. Terbayang oleh dia langsung bagaimana keadaan dia. Dia membayangkan betapa dahsyatnya huru hara yang ada di jembatan Siratal Mustaqim. Pingsan Hasan Al-Basri. Begitulah orang soleh itu membayangkan rasa takut yang luar biasa di dalam diri, bergemuruh dirinya. Ya, seperti yang saya ceritakan bagaimana rasa takutnya Umar bin Abdul Aziz ketika melihat tungku api yang dibakar, ibunya masak, menanak pakai kayu, kemudian gemetar, bergemuruh hatinya Umar bin Abdul Aziz, ya, cucu daripada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, bayangkan anak umur 5 tahun takutnya amat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Nah, itulah yang harus ditumbuhkan dalam diri seorang muslim. Dan ini tumbuh kepada para sahabat-sahabat Nabi. Jadi mereka tuh tampak semua bayangan-bayangan ketika mereka dijelaskan oleh Rasulullah tentang surga, tentang neraka dan sebagainya. Namun ketika aku pulang ke rumah dan berbicara dengan anak istri, berbicara tentang harta dan benda dan lain-lain, semua pengaruh yang aku dapatkan bersama baginda salam ya terlupakan. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu pun menyahut, hal itu juga terjadi pada diri saya wahai Hanzalah, kata Abu Bakar yang manusia yang paling mulia setelah para nabi rasul, yang paling mulia itu Abu Bakar, manusia yang mulia ya. Baru setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali dan seterusnya. Nah, itu pun terjadi sama kepada Abu Bakar radhiyallahu an, luar biasa. Apa Abu Bakar itu kalau sholatnya khusyuk, menangis lama sekali. Ya, nggak pernah Abu Bakar itu kalau sholat nggak nangis, dan hatinya sangat lembut. Nangis sholatnya lama, baca Qur'annya lama, zikirnya lama. Orangnya kalau untuk sedekah terdahulu, bayangkan ketika orang-orang memberikan sedekah, ya sahabat-sahabat semua ada yang seperempat hartanya. Kalau dia punya 100 juta, dia ngasih 25 juta. Ya, ada yang 5 juta, ada 10 juta. Ini ada sahabat Nabi seperempat ya ngasihnya. Kalau nggak salah Utsman ya seperempat tuh misalnya gitu ya, 25 juta. Utsman lebih gede lagi, setengah hartanya berapa? 50 juta. Umar setengahnya tuh Umar. Sedangkan Abu Bakar kasih apa? Kalau 100 juta, 100 jutanya dikasih semua. Sampai Rasulullah terheran. Ya hai Abu Bakar, kenapa kok kamu kasih semua? Lantas kamu harta mana? Katanya, aku punya engkau ya Allah, ya punya Allah dan Rasul. Hartaku Allah dan Rasul. Masya Allah, semua hartanya untuk bisa bilang. Begitulah luar biasanya kesolehan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang soleh seperti itu pun ternyata sama. Aku juga sama, wahai Hanzalah. Aku pun merasakan yang sama, kata beliau. Kemudian keduanya menemui Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, aku ini telah menjadi munafik sepertinya, katanya. Beliau berkata, apa yang terjadi, kata Rasulullah. Sayyidina Hanzalah bercerita, ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan kau menceritakan tentang surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya nampak di depan mata kami, kata Hanzalah kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian setelah kami berpisah dengan engkau, bercanda dengan istri, anak, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, semuanya terlupakan ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, kata Rasulullah, jika setiap saat keadaanmu selalu bisa, jadi keadaan kita nih, hati kita selalu senantiasa memikirkan akhirat, ya, seperti ketika kita berada dalam keadaan di majelis. Nah, itu
gitu. Demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, nah, kata Rasulullah nih kepada Hanzalah dan ada Abu Bakar, maka para malaikat akan berjabat tangan denganmu di tempat tidurmu. Masya Allah. Dan di jalan-jalan. Jadi malaikat aja kan berjabat tangan karena kita selalu mikir tentang akhirat, sehingga kita akhirnya untuk apa namanya, untuk dunia ini tidak terlalu cinta ya, dunia ini cuma sebagai untuk amal ibadah buat kita. Nah itu kalau bisa seperti itu kata Rasulullah, maka malaikat akan berjabat tangan dengan kamu ya, dan di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Wahai Hanzalah, hanya saja keadaan seperti itu langka. Artinya nggak semua orang bisa seperti itu, bisa merasakan keadaan, menghadirkan hati untuk senantiasa tergambar semua tentang kehidupan akhirat, alam kubur, neraka, surga dan sebagainya. Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Sahih Muslim. Nah, saudaraku para dermawan dimanapun Anda berada, faidahnya adalah manusia memiliki keperluan hidup yang harus ditunaikan, yaitu seperti makan, minum, kemudian anak, kewajiban kita, anak, istri, ya bahkan menanyakan keadaan mereka pun sama penting juga. Ini faedahnya ya. Demikian pula usaha mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata adalah penting, meskipun kita tidak mampu setiap saat. Jangan kita terlalu berharap setiap saat dapat mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata, karena itu adalah derajat yang sangat langka. Bahkan Abu Bakar pun merasa sama seperti Hanzalah yang udah kelas-kelas sahabat Nabi yang luar biasa. Hanzalah, Abu Bakar, Umar sama. Nah, sebab itulah seperti derajat para malaikat. Oh berarti yang seperti itu derajat malaikat. Malaikat itu senantiasa nggak ada di kecenderungan untuk dunia, yang ada akhirat, taat sama Allah, perintah Allah gitu aja ya. Masya Allah. Mereka tidak disibukkan dengan urusan lain, tanpa memikirkan anak, istri, tanpa memikirkan mata pencarian, dan tanpa memikirkan urusan keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dibebani keperluannya sebagai manusia, sehingga terdapat menetap dalam satu keadaan seperti malaikat. Dengan demikian, yang harus kita renungkan adalah betapa tinggi perhatian sahabat Rasulullah SAW terhadap agama mereka. Ya, jika sedikit saja keadaan mereka berubah dibandingkan bersama baginda, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah munafik. Nah, itu bedanya para sahabat dengan orang-orang seperti kita ini. Kalau kita kan ini cuek aja, nggak ada merasa bersalah. Sahabat tuh nggak, sedikit aja, pada lupa aja sedikit, udah mulai merasa rasa takut, gemetar, khawatir rasanya. Khawatir dirinya munafik, khawatir dirinya murtad, khawatir dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan cinta akan menimbulkan beribu macam prasangka buruk dan khawatiran. Jika anak kita yang kita cinta sedang dalam perjalanan, kita mengkhawatirkan tentunya perjalanan anak kita. Jika kita mengetahui bahwa daerah yang dituju terkena wabah penyakit bencana, berapa banyak surat serta telegram yang kita kirimkan. Misalnya anak kita pergi nih suatu daerah, kita nanya gimana keadaan kamu gitu kan. Atau juga misalnya kita punya anak lagi perjalanan, gimana kamu udah nyampe belum, udah di mana dan sebagainya. Itu yang kita rasa khawatir kita itulah kepada anak-anak kita, pada keluarga kita dan sebagainya. Nah, adakah kita mengkhawatirkan keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, istri kita tentang akhirat mereka? Nah, misalnya mereka belum sholat, harus kita tanya, kamu udah sholat belum? Ini udah jam berapa? Apalagi ada di depan mata kita. Jangan sampai di depan mata kita nih, anak kita main HP, nggak sholat, kita diamin. Istri kita belum sholat atau lalai sholat, kita diamin. Salah, harus kita tegur. Ya, mama udah sholat belum? Umi udah sholat belum? Ya, Abi udah sholat belum? Ya, kalau misalnya kita suami kita nggak sholat ke masjid, tegur. Bi, kok Abi nggak sholat ke masjid? Kan lebih utama 27 derajat. Jangan didiamin aja. Tapi dengan cara yang ma'ruf, yang penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Nah, itulah yang hendaknya harus kita tanamkan, yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita selaku muslim yang baik, yaitu menumbuhkan akhirat. Artinya jangan sampai kita lupa juga sama akhirat gitu ya. Ya mudah-mudahan pembacaan kitab Fadilah Amal ini bermanfaat buat saya dan buat Anda semua. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Bagi Anda yang menginginkan memberikan donasi baju layak pakai dan sebagainya, Anda bisa donasi di nomor WA 0896 7164 9857. Saya ulangi, 0896 7164 9857. Ya, donasinya tidak pernah ditutup. Kapanpun Anda memberikan baju barunya, baju layak pakainya, Anda punya mainan anak-anak, Anda punya sepeda yang bekas nggak dipakai, Anda punya motor dan sebagainya,
Bahkan kalau ada punya mobil untuk fisabilillah pun insya Allah bisa dimanfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala itu yang dapat saya sampaikan. Begitu juga bagi Anda yang memberikan donasinya berupa infak sedekah buat kaum duafa, yatim piatu, insya Allah bisa disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya insya Allah. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya bukan ustadz, saya hamba Allah pendosa yang ingin baik seperti Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Ya mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan Allah redho dengan pembacaan kitab Fadil Amal yang diberikan oleh Umi Dr. Sri Listiawati ya. Makasih Umi, mudah-mudahan jadi amal soleh Umi udah ngasih kitab ini. Kitab Fadil Amal ini ya. Nah, mudah-mudahan amal soleh buat Umi, amal soleh buat saya yang bacanya, dan amal soleh juga buat para dermawan yang mendengarkan video-video yang saya persembahkan di grup-grup. Kita tutup kajiannya dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Anda semua para dermawan senantiasa sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dianugerahi anak-anak yang soleh-soleha, kemudian rezekinya tambah berlipat-lipat berkah insyaallah, dan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu khusus para dermawan, orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa gemar berbuat kebaikan, yaitu pintu surga yang paling besar, paling lebar, paling luas, pintu as-sakhaya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.